mesti digermengi seperti itu. Padahal maaf ya, ini saya boleh cerita ya. Ya, yang mau pulang enggak apa-apa kok pulang, tapi ada yang di sini loh untuk teman saya. Nah, kalau pulang semuanya saya apa bedanya dengan orang gila? Ini boleh cerita ya. Ya, betapa saya datang ke sini ini penuh perjuangan. Saestu, sungguh ya. Maaf banget. Dibilang riak ya terserah lah, pokoknya saya cerita. Ini ceritanya kan gini. Kemarin itu tak pikir jadwal di sini itu nggak ada. Orang yang bagian penjadwalan saya itu nggak ngomong itu udah waktu deket. Loh, ada jadwal di Jakarta? Nggih, ada gitu. Kapan? Tanggal ini. Loh itu kan kita udah persiapan mau berangkat haji, antisipasi. Nanti kalau sewaktu-waktu berangkat gimana? Udah kayak gitu. Ternyata jadinya deal. Ngapain orang di sana itu banyak ulama kok ngundang orang ceketer kayak saya. Tuh. Nah, tahu-tahu yang ngundang Gus Ragil. Oh ya mbo. Iki kan yo ngene-ngene kan yo rontok bolo. Ngono. Oh, Gus Ragil. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa kalau ada waktunya. Tuh. Nah, kemarin malam itu saya masih di Seragen sama Ngawi. Yang di Seragen itu sebenarnya bareng sama Habib Syekh, tapi karena beliau masih dirawat di rumah sakit, alhamdulillah siang tadi beliau udah keluar dari rumah sakit, udah sehat, doanya panjenengan semua. Tadi malam bareng sama putranya beliau sama Habib Umar bin Syekh. Terus malamnya di Ngawi, sampai rumah udah subuh. Terus saya kemas-kemas. Terus pamitan sama anak-anak karena insya Allah mohon doanya sekaligus mohon doanya panjenengan besok malam berangkat haji. Itu makanya sekalian kemas-kemas, enggak istirahat enggak apa. Pamitan sama anak-anak pondok ke bandara. Karena di jadwal itu terbangnya jam 12. Saya jam 11 sudah nyampe bandara. Ternyata delay sampai jam 2:30 sore. Keluntrung kaya wong bambung no. Atau Abah Anza dari pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah Bojonegoro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, para ajengan, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Fadilatul Mukarram wal Mu'azzam, guru kita Kiai Haji Bustami Mukhtar, juga para kiai yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu karena saking banyaknya
hadir memberkahi majelis kita malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau para ulama senantiasa diberikan kekuatan zahiran wa batinan, diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan untuk terus menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ala kalimatillah allati hiyal ulya. Amin Allahumma amin. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati, pimpinan dari Majelis Nurul Habib Gus Rakil bersama seluruh pengurusnya, selamat dan sukses. Mudah-mudahan majelis ini ke depan makin maslahah, manfaah dan barokah. Oleh karena itu mohon restu, mohon arahan, nasihat dari para ulama, para habaib, para kiai. Kemudian mohon dukungan dari seluruh masyarakat yang alhamdulillah malam ini di backup oleh TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, kadang sedulur dari PSHT, ada santri-santri Pagar Nusa, ada saudara-saudara kita dari Cempaka Putih. Keren, rajek malam hari ini luar biasa. Mohon kekompakan ini dipertahankan dan terus ditingkatkan. Sekali lagi mohon dukungan untuk majelis ini, dan terutama sekali kalau para ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, dimohon restunya, dimohon arahan dan bimbingannya. Kemudian seluruh masyarakat dimohon dukungannya, dan yang terutama sekali mohon doanya dari yang ndobrok-ndobrok di bawah itu. Karena untuk urusan doa itu ternyata yang ampuh, yang mustajabah itu adalah doanya saudara-saudara yang duduk ngelempoh-ngelempoh dan dobrok-dobrok di bawah. Kenapa yang di bawah doanya kok lebih ampuh? Sebab yang di bawah itu kan lebih miskin. Loh, ini berdasarkan sabda Rasulullah, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi tegaknya dunia, urusan apapun itu ditopang dengan 4 perkara. 1, bi ilmil ulama. Jadi ulama itu dengan ilmunya beribadah, berjuang melalui jalur intisyarul ilmi. Seperti Kiai Bustami Mukhtar. Ini berjuangnya beliau, jihadnya beliau pakai ilmu. Bapak-bapak yang bisa ngaji silahkan jadi kiai, jadi ustadz, jadi ajengan. Tapi kalau nggak bisa ngaji, tolong jangan jadi kiai. Bingung nih wong. Nah, sampean nggak harus jadi kiai untuk mendapatkan pahala. Mendukung perjuangan kiai sama, mensupport sama. Menjahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang berangkat berperang, maka dia dapat pahala seperti yang berangkat berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, ya iya, ya pahalanya sama, gitu loh. Jadi kalau memang bisa ngaji, silahkan jadi kiai, jadi ustadz. Tapi kalau nggak bisa ngaji, tolong jangan membingungkan banyak orang, gitu loh. Yang suaranya bagus silahkan azan,
jadi vokal sholawat. Tapi kalau suaramu nggak bagus, ya jangan jadi vokal sholawat, jangan azan, ngerusak kuping. Loh, orang suaranya jelek kok azan, itu hukumnya makruh, ganggu lingkungan. Loh, yang mau datang ya males, manggil jamaah subuh kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan cuman Gus Rakil yang suaranya bagus, Gus Anza juga bisa. Gitu loh. Lah kalau dirimu bisa organisasi, silahkan berjuang melalui organisasi, melalui organisasi kemasyarakatan yang manfaat. Silahkan, entah jadi ketua, entah jadi wakil, entah jadi sekretaris, atau jadi anggota. Jangan semuanya pengen jadi kepala. Aku mau gabung tapi harus jadi kepala. Nggak mau aku kalau jadi kaki. Wong kok terima nggo sikil-sikilan. Lah dipikir sikile ora penting apa? Ndas iso mlaku ki mergono sikile. Gitu loh, coba bayangkan, kepala aja nggak ada tangan, nggak ada kaki. Gelimbang-gelimbung nang dhuwur meja. Gitu loh. Ya penting semua, makanya di sini yang hadir semuanya orang-orang penting. Yang di atas panggung semuanya penting. Ini bagian pangestu itu. Ini grup hadroh penting. Sambil nunggu penceramahnya, hadroh main. Nah kalau nggak ada penceramahnya, kalau nggak ada hadrohnya, nunggu penceramah mau ngapain sampean? Jotos-jotosan. Tukang son penting. Nah, terima kasih tukang son, keren, jasanya luar biasa, sonnya enak, keren. Nah kalau nggak ada sonnya, saya suruh nyeramai orang selapangan, pedot intil-intil saya. Tukang lampu penting, nggak ada lampunya ya kayak sholawatan di alam kubur. Semuanya penting. Jenengan semua yang hadir di sini orang-orang penting. Saya nggak bisa membayangkan, andaikan tanpa kehadiran Anda semua, saya ceramah di sini seorang diri. Gendeng saya. Semuanya penting. Gitu loh. Yang kedua, bisa khawatil aghnia. Bi'adlil umarok dulu. Ya ini masih manusia jadi ada lupanya. Jadi pertama tadi bi'ilmil ulama, yang kedua wa'adlil umara. Jadi pejabat itu ibadahnya, berjuangnya dengan keadilan, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama rakyat yang ndoprok-ndoprok itu. Loh, kebijakan seorang pejabat itu dampaknya luar biasa. Makanya saya itu sempat berpikir begini ya, Nabi kok pernah bersabda, yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani oleh seorang pemimpin yang adil itu nilainya sama dengan ibadah sunnah 60 tahun. Siangnya puasa sunnah 60 tahun, malamnya sholat tahajud qiyamul lail 60 tahun. Itu sehari loh pemimpin yang adil. Lah kalau 5 tahun, Masya Allah. Saya itu sempat berpikir, enak banget ya jadi pemimpin nyari pahala. Nggak ngapa-ngapain, pokoknya adil dalam memimpin. Itu sehari nilainya seperti ibadah sunnah 60 tahun. Lah kalau 5 tahun kepemimpinannya. Terus kemudian saya berpikir, pantesan. Karena kebijakan seorang pemimpin itu manfaatnya langsung berdampak kepada masyarakat luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pemimpin itu kalau bikin kebijakan, raskin, bagikan kepada warga miskin. Roto sak kecamatan Rajek dapat semua. Tapi kalau kiai, raskin, bagikan, urunan. Gitu loh. Loh, pemimpin itu manfaatnya langsung dirasakan oleh umat. Lah kalau kiai ceramah kemana-mana,
Apa bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Belum tentu. Tapi kalau pemimpinnya benar, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Taruhlah dari segi perekonomian, meningkat lebih baik, dirasakan langsung dampaknya. Lah kalau kiai, maaf, ceramah kayak gini, apa bisa membawa perubahan lebih baik? Saya itu semakin laris ceramah saya, yang berubah bukan masyarakat, malah saya sendiri kok yang berubah. Mobilnya tambah. Nah iya kan. Adapun Anda emang gue pikirin. Kebijakan seorang pemimpin ini dampaknya luar biasa. Masih ingat nggak? Dulu pernah diterapkan di pendidikan kita sistem zonasi. Jadi hanya boleh sekolah di sekolahan terdekat yang masuk zona itu. Wah, ini dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Untung zonasi pendidikan. Coba misalnya zonasi perkawinan. Hanya boleh menikah dengan tetangga terdekat. Padahal tetangganya kebun binatang. Kacau. Ya susah lagi kalau zonasi pengajian. Hanya boleh ceramah di lingkungan terdekat. Aku gak payu neng Tangerang. Diterapkan full day school. Sekolah sehari penuh, mulai pagi sampai sore. Loh ini yang kena dampaknya itu guru-guru madrasah diniyah, guru-guru TPQ seluruh Indonesia. Karena jam ngaji Al-Quran untuk anak-anak, jam belajar ngaji di madrasah diniyah rata-rata itu di waktu sore. Lah kalau diterapkan full day school, anak-anak ngajinya di mana? Gimana ngaji Qur'annya anak-anak kita? Bagaimana belajar fikihnya anak-anak kita? Bagaimana belajar akhlakul karimahnya? Bagaimana belajar akidahnya anak-anak kita? Oke, misalnya ada yang mengatakan nanti ngajinya diajar di sekolahan. Nggak jamin, saya nggak jamin dan nggak ada jaminan kalau guru-guru di sekolah formal itu bisa mengajar Al-Quran, bisa mengajar fikih seperti guru-guru TPQ dan guru-guru madrasah diniyah. Loh, itu kebijakan pemimpin. Mulanya kalau pemimpin itu berjuang dan ibadahnya pakai kebijakan. 3, wasakhawatil aghnia, kedermawanannya orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu ibadahnya berjuangnya pakai dermawan, pakai apa ya bahasa Inggrisnya the lowman. Ya pakai duitnya gitu loh. Makanya orang kaya itu wiridannya jangan ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, nggak mandi. Orang kaya itu wiridannya ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya koral ya wesi, ya rekening ya transfer gitu. Jangan salah. Nah yang keempat, wa da'watil fuqara, doanya orang-orang miskin. Loh yang mustajabah, yang ampuh itu bukan doanya orang kaya, tapi doanya orang miskin. Jeritan hati orang miskin menggetarkan langit, tangisan batin orang-orang miskin mengguncangkan aras. Hidup melarat. Makanya orang-orang kaya itu hati-hati loh sama orang miskin. Jangan pernah zalim sama orang miskin. Kadung didoakan jelek, nyonyor. Loh itu yang doprok-doprok di bawah itu doanya ampuh itu. Loh saya pernah ditanya, kenapa dalam berdoa kok lebih ampuh yang miskin daripada yang kaya? Ini keadilan Allah. Orang kaya itu kalau doa gak mandi, gak ampuh. Lebih ampuh doanya orang miskin. Kenapa begitu? Jawabannya, orang kaya itu kan pinter nyari duit. Makanya rata-rata duitnya banyak itu orang kaya itu. Memang dia pinter nyari duit. Cuma doanya nggak ampuh. Lah kalau orang miskin nggak pinter nyari duit, maka rata-rata miskinnya itu awet. Nah itu kayak yang ketawa itu, awet miskinnya.
Tapi kalau berdoa ampuh gitu loh. Makanya coba diperhatikan, maaf ya, orang-orang besar, orang-orang sukses itu rata-rata berangkat dari keluarga sederhana. Taruhlah maaf sekali dari keluarga miskin. Tokoh-tokoh hebat itu banyak yang berangkat dari keluarga miskin. Coba aja, ndak usah disebut nama, tahulah. Ulama-ulama kaliber dunia rata-rata berangkatnya dari keluarga sederhana. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah meniteni dan menengeri. Di sekolah-sekolah itu ya rata-rata yang dapat peringkat-peringkat bagus itu anaknya orang miskin loh. Yang masuk kelompok 10 terbaik itu loh, apa bahasa Inggrisnya, best 10 apa itu. Oh ya, the best 10 itu umumnya didominasi oleh anaknya orang yang kurang mampu. Rata-rata anaknya orang kurang mampu, rata-rata begitu. Halo? Ya karena doa orang tuanya mandi itu tadi ampuh. Lah, apa anaknya orang kaya nggak bisa jadi anak baik? Bisa. Anaknya orang kaya yang hebat itu bukan anaknya orang kaya yang dia rajin berdoa, ndak. Orang kaya yang suka membantu orang miskin, suka menolong orang miskin. Nah, orang miskin yang dibantu, yang ditolong itu kan seneng, akhirnya berdoa. Nah, orang kaya itu dapat sababan doanya orang melarat-melarat itu. Gak ngandel ya wes. Ya ngandel lah. Lah ada yang ngomong gini, lah kalau memang orang miskin itu doanya ampuh mustajabah, kenapa nggak mau mendoakan dirinya sendiri? Misalnya gitu. Nah maaf ya, orang miskin doanya mustajabah itu kalau mendoakan orang lain. Gitu. Ya mendoakan diri sendiri ya biasa. Jadi karenanya mohon doanya, mudah-mudahan majelis Nurul Nurul Habib ini bisa istiqomah, bisa lebih syiar. Penjenengan yang ikut hadir di majelis ini insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, dihadirkan di majelis yang paling dicintai oleh Allah, majelis yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknati Allah. Dilaknat itu artinya mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Isinya dunia juga dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali dua perkara. Ya dua ini yang tidak dilaknat sama Allah, berarti dua ini yang disenangi Allah, dua ini yang dicintai Allah. Apa? Satu, zikrullah, berzikir kepada Allah. Apa saja yang ada hubungannya dengan zikir, ya waktu, tenaga, pikiran, harta benda yang ada kaitannya dengan zikir, ini yang disenangi Allah, yang dicintai Allah. Termasuk malam ini yang terlaksana ini. Dua, aliman wa muta'alliman. Aliman itu orang yang bisa ngaji. Muta'alliman meskipun belum bisa ngaji tapi mau ngaji. Ya ini malam ini kan panjenengan berada di majelis zikir, berada di majelis ilmu. Tadi guru-guru kita yang luar biasa sudah memberikan mauidhah, sudah memberikan tausiah luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, saya koret-koretan
hanya bagian menghibur saja, nyenengne sampean supaya lebih semangat lagi dalam berzikir, lebih semangat lagi dalam bersolawat, lebih semangat lagi dalam bermajelis ke depan. Ini kan harapan kita ke depan, majelis ini terus eksis, terus istiqomah. Nggih? Nggih? Loh, ini majelis penuh rahmat Allah. Siapapun yang hadir di majelis ini pasti dicintai Allah, pasti disayangi Allah. Ini majelis penuh maghfirah. Yang hadir di majelis ini dosa-dosanya diampuni semua, bahkan sebelum beranjak dari tempat ini semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Loh, Allah sendiri kok yang janji. Siapapun yang hadir di majelis zikir, hadir di majelis ilmu, akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia meninggalkan majelisnya. Bahkan majelis seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Udah, biar nggak terlalu panjang waktunya, saya nggak usah bacakan dalilnya. Dalilnya tadi udah beliau-beliau guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiah dan mauidhah tadi. Saya nggak hafal dalil, jadi langsung tak kasih pengertian gitu aja, nggih. Nggih, cek kersane apa kok kersane, biar waktunya itu cepet tek 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 tek. Ini majelis oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Taman, jangan berpikir masa taman surga kok gerogalan tok kayak gini. Kenapa dinamakan taman surga? Ya, di majelis ini hati kita digerakkan untuk lebih dekat kepada Allah. Hati kita digerakkan untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian majelis ini kan kumpulan orang-orang baik. Lah kalau kita berkumpul dengan orang baik, setidaknya kita akan mendapatkan percikan kebaikannya. Kita akan ketularan kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini gambarannya, khusus ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kalau ibu pengen tampak langsing, kan ini kelihatannya pada gembrot-gembrot ini. Ibu kalau pengen kelihatan langsing, ibu nggak perlu diet yang menyakitkan itu, Bu. Minum obat mahal-mahal, apalagi tubuhnya dipeletet-peletet menyakitkan. Nggak perlu. Ada cara diet yang paling praktis. Ibu langsung kelihatan langsing. Caranya bagaimana? Cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Ibu akan kelihatan langsing. Artinya begini, untuk menjadi baik, kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Gitu loh. Berbuatlah lebih baik. Secara otomatis kita akan menjadi baik. Understand? Nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Udah gini aja. Ini bicara soal ketularan jadi baik. Gini, mas-mas, kalau Anda pengen baunya harum, kan nggak harus beli parfum yang branded, yang merek Eropa, yang mahal-mahal, wong potonganmu nggak gablek duit gitu. Nggak harus. Ada cara praktis kok. Cari penjual parfum, udah deketin di situ. Nah nanti paling tidak sampean akan disemproti apa diolesi gitu loh. Atau misalnya ibu lagi ke pasar pengen jeruk tapi nggak punya duit, mau beli nggak bisa, nggak punya duit, udah berdiri aja di samping penjual bakul jeruk itu. Nanti lama-lama bakulnya akan kasihan, wong wajahmu wajah melas. Ambil satu til disigar, kasihkan jenengan gitu loh, Bu. Atau mas-mas siang-siang panas pengen minum es, mau beli nggak punya duit, caranya ya deketin penjual es, udah berdiri di situ aja. Nanti lama-lama ada orang beli, diminum kok nggak habis. Maksud saya begini ya, maaf, kalau kita itu nggak bisa ngaji, saya dengan jenengan itu sama kok. Kalau kita ini nggak bisa ngaji, nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, nggak ngerti judulnya kitab, apalagi takbir-takbir di dalam kitab yang jelimet-jelimet, yang ruwet-ruwet kita nggak ngerti.
Tapi kita pengen dapat ilmu, caranya gimana? Ya mendekat ke majelis-majelis taklim semacam ini. Nanti perlahan-lahan dikit-dikit pasti akan dapat tambahan ilmu. Nah kayak jenengan diajak ngaji, diajak sholawatan, tadi dijelaskan bagaimana karakternya Rasulullah dalam memberikan uswah, dalam memberikan keteladanan. Nanti hati kita akan tergerak untuk bisa mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita sudah berusaha maksimal untuk mencontoh, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan karunia paling tidak dua perkara. Satu, mendapatkan anugerah cintanya Allah. Dua, mendapatkan anugerah ampunannya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya dalam mencontoh Rasulullah itu bisa optimal, bisa maksimal, harus dilandasi dengan cinta. Itu makanya melalui majelis ini ditanamkan kecintaan kuat penjenengan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan cinta itu bisa merubah segalanya, betul? Karena cinta yang jauh terasa dekat. Saya itu jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur sampai ke Rajek sini, tapi terasa dekat karena aku kan cinta kamu. Ya. Karena cinta yang sulit jadi mudah, karena cinta yang berat terasa ringan. Gitu loh. Loh ini penting, wong hidup kita ini mau kemana arahnya tergantung cinta kita itu dalam hal apa kok. Emboh. Hidup ini kalau nggak ada cinta hampa saudara. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Itu kan? Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai laut tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler, bagai hidung tanpa upil. Duh, gini ya, maaf ya, ini saya guyon tapi serius. Cinta itu pula yang diminta oleh Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau dikeluarkan dari surga. Loh, Nabi Adam itu ketika dikeluarkan dari surga, beliau nggak minta untuk dikembalikan ke surga lagi. Enggak. Yang diminta apa? Satu, ampunannya Allah. Dua, cintanya Allah. Dua hal itu yang diminta oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba, ini apa yang diminta oleh Nabi Adam? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuni semua kesalahanku ya Allah, jika engkau tidak memberikan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Dua hal itu. Loh, nabi-nabi itu kalau ke Allah yang diminta itu ya ampunan, 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 dan ampunan. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mengakui zalim dan zalim. Bagaimana Nabi Yunus 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Loh, sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali nggak ada salah, apalagi dosa, nggak ada sama sekali. Itu kalau beristighfar kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang dari 100 kali. Coba kita, salahnya sambrek, tapi diajak istighfar itu ndoweh-ndoweh. Habis sholat itu baca istighfar 3 kali sambil angop, astagfirullah. Diajak zikir, diajak istighfar baru 15 menit ngantuk. Tapi kalau maaf ngomeli suami itu betah setengah jam. Ada apa enggak? Ada apa enggak?
ada. Ini orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat kok. Itu orangnya ketawa-ketawa itu. Bajunya hitam. Diteruskan sama Abu Nuwas itu menjadi munajat cinta yang sangat indah. Itu syair i'tiraf itu loh. Wah, itu munajat cintanya Abu Nuwas yang luar biasa. Coba ayo bareng dibaca biar nggak saya tok yang ngoceh. Ilahi lastu lil firdausi ahla itu. Ayo yang ikut baca mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan lancar usahanya. Gampang ibadahnya. Gampang amal solehnya. Gampang nyari pahalanya. Gampang nyari utangannya. Kok emoh wong itu ya penting kok. Ayo bareng-bareng ya coba tabarukan. Iktiraf. Ini kan munajat cinta yang luar biasa. Ilahi lastulil wala aqwa. Dah cukup dulu. Ya Allah Tuhanku, orang macam aku ini sungguh gak layak menjadi penghuni surga. Apa yang mau aku andalkan? Coba kita pikir. Nabi Adam yang sudah tinggal di surga bertahun-tahun udah menjadi penduduk surga, cuma gara-gara kesalahan sekali aja dikeluarkan dari surga. Lah kita pojokannya surga aja belum pernah tahu. Kesalahannya sambrek. Nggak layak aku menjadi penghuni surga. Amal apa yang akan aku andalkan? Maaf, sholat 5 waktu itu kadang bolong-bolong. Ada? Ya itu orangnya jawab sendiri itu. Sholat sunnah enggak pernah, rawatib qobliyah ba'diyah enggak, sholat duha juga enggak, awabin enggak, apalagi qiyamul lail, sholat hajat, sholat tahajud enggak. Padahal tiap malam mesti bangun tapi enggak sholat. Ngapain? Peace of the tour and the peace of the yes. Coba. Kalaupun sholat 5 waktunya lengkap, maaf, ndak khudu, ndak khudur, ndak khusyuk, ndak mutu, ndak kualitas. Gaya melafatkan niat usolli, usolli, sol usolli. Wih, takbiratul ihram itu sendakep nganti melungker kayak Allahu Akbar. Coba kalau udah kabira walhamdulillahi katsira. Udahlah kita itu sholatnya 99% ngelamun. Betul? Yang ceramah ini sama. Malah lebih parah. Gitu loh. Masa yang kayak gitu bisa diandalkan untuk masuk surga? Puasa ya cuman Ramadan doang. Aku ngomong doang ya Ki. Ya tok. Puasa cuman Ramadan tok. Maaf. Halo? Itu pun ya Allah nggak mutu, nggak kualitas lah puasa kita. Puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri itu aja. Mata nggak puasa, telinga nggak puasa, lesan kita nggak puasa, tangan nggak puasa. Puasa kalau cuma nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim suami istri, maaf, kambing juga bisa. Wedhus ya iso poso. Coba nyari kambing itu, masukin kandang, udah seharian. Mulai fajar sampai maghrib jangan kasih makan, jangan kasih minum, jangan dicampur jantan sama betina. Puasa itu kambing. Nah puasa kalau cuman kayak gitu, maaf, puasa sunnah juga jarang banget. Itu di Idul Hijjah itu ada tarwiyah Arafah juga ndak puasa, Taswa Asyura juga ndak puasa, Ayyamul Bid juga ndak puasa, hari-hari putih itu loh. Tanggal Qamariyah 13, 14, 15 itu disunahkan puasa. Enggak puasa pula, padahal orangnya katanya bisa ngaji, tapi enggak puasa. Ada apa enggak? Orangnya datang. Perempuan apa laki? Di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang?
Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Yang mana? Oh ya, makasih. Senin Kemis juga enggak. Coba toh. Ya setidaknya dibantulah puasa Senin Kemis. Gitu loh. Jadi tiap hari Senin ya usahakan nyenen, tiap hari Kemis usahakan gitu. Apa coba? Sedekah. Sedekah yang mana yang kita andalkan untuk menjadi penghuni surga itu? Mana coba? Wong rata-rata yang disedekahkan itu yang lungset-lungset itu. Betul? Kadang ada pengamen di rumahnya baru bunyiin gitar. Greng, prei. Malah rumahnya ditulisi tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ada apa enggak? Ya itu orang bakhil diumumkan seluruh negara itu. Allah ya Karim. Terus amal yang mana? Jadi nggak pantas lah, nggak layak lah. Kayaknya nggak layak, nggak layak, nggak layak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi andaikan aku harus disiksa di neraka jahim, sungguh aku ndak kuat, ndak kuat. Mendengar cerita saja, wong api neraka itu panasnya 70.000 kali lipat panasnya api dunia. Lewang kenyanya rokok wis jinjak-jinjak. Nggak kuat. Nah terus gimana ini? Nah maka solusinya gimana? Halo? Fahabni taubatan fa innaka ghafirul dzambil. Maka ya Allah Tuhanku, karuniakan kepadaku kemauan dan kemampuan untuk bertaubat atas kesalahan dan dosa-dosaku. Ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Ya, karena sebanyak apapun dosa kalau diampuni Allah kan hilang. Segede apapun kesalahan, sebanyak apapun dosa, kalau mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dihapus semua. Sekecil apapun kebaikan, lah kalau itu diridhai Allah, boleh jadi kebaikan kecil ini yang akan menuntun kita menuju surga Allah. Maka jangan pernah meremehkan amal yang kecil loh. Walaupun hanya sekedar ketemu tetangga, ketemu saudara, berwajah cerah dengan senyum indah. Loh itu menghapus dosa. Wa min mujibatil maghfirah layyinal kalam wa taliqal wajhi. Termasuk penyebab diampuninya dosa, omonganmu yang enak, wajahmu yang cerah. Ketemu tetangga, "Mbak mau kemana?" Sambil senyum, "Mampir Mbak." Lah kok orangnya mampir beneran, ya pusing dah semua. Yo, tapi ini ternyata bukan hanya basa-basi, bukan hanya kata orang Jawa abang-abangnya lambe. Ini memang perintah gitu loh. Jangan diremehkan. Ketemu suami senyum. Nah, itu pahalanya kayak ibadah haji. Nah, enak toh tinggal menjedetkan lambe. Ya, hihi, kaji. Engkau ketemu lagi, ya, hihi. Nah, sehari meringis 5 kali, ya kaji 5 kali. Loh, saya pernah ngomong kayak gini tuh dibantah. Masa senyum di depan suami kok pahalanya haji? Lo jangan masak, itu kelihatannya gampang, hanya menjedetkan lambe, tapi prakteknya sulit. Coba ibu-ibu kalau di depan suami lebih banyak senyum apa lebih sering cemberut? Lo kan ya senyum kalau dikasih duit. Lah kalau nggak dikasih duit ya bibirnya maju panjang 2,5 meter. Gitu loh, jangan diremehkan loh amal kecil. Masuk masjid udah nggak ada orang, ini kipas angin kok wuk semua, matiin. Ini mubazir, ini setrum bayar. Kolah wudhu udah nggak ada orang kok, kerannya grojok amber set, matiin, mubazir. Masuk toilet kok ada peninggalan orang lain, mundung siram, nanti dipakai orang enak malah ditambahi.
jangan diremehkan. Hanya Engkau yang mengampuni semua dosa ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa-dosaku, ampunanmu jauh lebih dahsyat. Nah iki lek diteruskan syairnya kan, wa umri naqisun. Astaghfirullahaladzim. Oh ndak hafal. Podo. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Tuh. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Wa umri naqisun fi kulli yaumin, umurku berkurang setiap hari. Usia bertambah itu hakikatnya umur berkurang, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Udah banyak peringatan dari Allah, tapi kitanya nggak nyadar karena kita itu seringkali zendablek. Dulu tenaganya kuat, sekarang jadi lemah. Itu kan peringatan dari Allah. Halo? Penglihatan dulu tajam, sekarang udah mulai gembelawur. Itu juga peringatan dari Allah. Rambutmu dulu hitam, sekarang putih, berarti kamu harus segera meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Kulitmu dulu kenceng, sekarang jadi keriput kisut. Itu kan peringatan dari Allah, semuanya peringatan. Tapi manusia itu ngeyel. Gigimu udah keropos, nggak mau ngaku kalau tua. Malah lek wong Jawa ngomongnya, aku yang aslinya masih muda, cuma kalah di gigi. Lo gigimu lo diadu sama siapa kok kalah? Itu tandanya udah tua. Itu loh, maunya itu nggak apa ya? Mau tua gitu loh orang itu. Rambut putih disemir, dikira kalau udah disemir hitam terus jadi muda lagi. Ya ndak, tuwek ya tuwek. Gitu loh, aneh-aneh kok. Untu dipageri. Ini yang mau nyolong untumu ya siapa? Itu lambe disontek domble. Astagfirullah. Ini dodo disontek silikon mentek-mentek. Ya bisa mentek-mentek, tapi begitu 6 bulan wattnya habis ya anjlok. Tuh dipakein BH paling mahal ya merosot. Loh, itu kan peringatan toh. Kalau maaf, orang itu kalau sudah berumur, fisik dan tenaga sudah udzur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, makanannya tinggal jenang sama bubur, kerjaannya di atas tempat tidur, telentang di atas kasur, kalau tidur ngoroknya senggar-senggur dan berkali-kali ngelindur, hobinya cuma kukur, berarti itu udah deket alam. Loh kan? Sementara dosa setiap saat bertambah. Lu jangan dipikir di majelis kayak gini nggak ada dosa. Ada loh. Dikira nunggu mulai habis isya sampai sekarang ini terus nggak ada dosa. Ada. Itu ngomongin saya. Ada itu. Ada. Itu 2 orang itu sama gemuknya itu. Lu kita itu nggak ngapa-ngapain lu kadang-kadang bisa jadi dosa. Suudzon sama orang. Betul? Betul? Makanya saya itu sering kali gini Bapak Ibu, maaf banget ya. Saya itu kadang sempat berpikir, udah pengen pensiun saya jadi penceramah. Suka enggak kuat saya. Lu bener. Andaikan penceramah itu dapat dana pensiunan,
Demi Allah saya milih pensiun. Tapi ada dana pensiunan loh ya. Nah karena nggak ada dana pensiunan ya nggak jadi pensiun saya. Orang kemarin ada corona 2 tahun lebih dikit pensiun, sepi. Kadang saya suka ndak kuatnya gimana? Gini loh, saya datang, semua orang memberikan penghormatan. Kenapa? Dianggap saya orang baik, dianggap saya orang mulia. Lah yang lain jamaahnya bungkuk-bungkuk, iya Pak Ustadz, Abah, Pak Ustadz, Abah, selamat datang. Loh itu akhlaknya orang soleh loh itu. Yang bungkuk-bungkuk dengan sikap tawaduk, merasa hina, merasa rendah, merasa lebih jelek. Itu akhlaknya orang soleh itu. Sementara saya misalnya kok bangga, Abah Anza. Saya merasa lebih baik. Itu akhlaknya Abu Jahal. Masa Abu Jahal kok ngasih ceramah orang soleh? Mau sampean diceramai Abu Jahal? Mau gak? Ayo terus no sampean Gus Rakil. Sampean sing soleh. Gitu loh. Masya Allah. Jadi dosa kita itu kadang-kadang astagfirullahaladzim. Setiap tingkah kita itu bisa mengundang dosa. Apa yang kita harapkan kalau bukan cinta Allah? Kasih sayangi Gusti Allah. Maka saya hanya sebentar. Situ yang minta lanjut-lanjut itu nyumbangnya berapa? Mau ngatur penceramah. Pokoknya kalau ikut bermajelis, ya, love you. Pokoknya kalau bermajelis kayak gini, terus semangat ya. Ini jangan dianggap sepele. Majelis kayak gini bukan hanya pertemuan badan ketemu badan, jasad ketemu jasad, orang ketemu orang, bukan. Jadi ini pertemuan roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa, sukma ketemu sukma. Ini bukan hanya sekedar Rondiah ketemu sama Romelah. Bukan hanya sekedar Sulastri ketemu Sumiati. Yang biasa tak pakai wiridan Sulastri Sumiati Supia, bukan. Ini bukan hanya pertemuan antar jasad, tapi pertemuan antar roh, pertemuan antar jiwa. Loh, makanya Rasulullah menyebutnya sebagai taman surga. Ini indahnya luar biasa, dan ini adanya hanya di Indonesia. Loh, di luar negeri mana ada majelis-majelis kayak gini? Cobalah sampai yang sekali-kali jalan-jalan ke luar negeri. Nyari malam-malam kalau ada majelis kayak gini. Ayo mulai timur tengah sampai tengahnya timur. Cari kalau ada. Selain di Indonesia. Loh, kalaupun ada beberapa negara tetangga, itu nyontoh Indonesia itu. Duh, beneran. Coba cari. Ke negara manapun, nyari majelis-majelis bisa sebebas. Lah kalau dirajek, mau sampai subuh kamu bebas bikin majelis kayak gini. Betul? Lu ndak ada seindah Indonesia. Lah ini padahal bukan hanya dirajek. Malam ini saja ribuan tempat di Indonesia itu bikin majelis taman surga seindah ini. Tapi ono sing gak kerasani no taman surga. Loh, ini ribuan tempat malam ini di Indonesia. Makanya orang ulama-ulama luar itu kalau datang ke Indonesia itu seneng-seneng, kerasan-kerasan mereka. Kenapa? Mendapatkan keindahan. Loh, ini mulai dari pelosok kampung sampai naik gunung sampai turun jurang, majelis-majelis terus isinya. Indah. Ini kalau digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampean ini bintang gemintang, tapi kok burek-burek ya? Loh, media dunia menyorotmu kelihatan burek, tapi dirimu disorot media akhirat, cemerlang cahayamu. Loh, sampean gak ngerti sholawat ini, sampean waca lep tembus ars. Ngono ki yo padha gak ngertine, tapi kan ana keterangane ngono lho. Halo? Halo? Gini terus bermajelis kayak gini. Ini saya sering gambarkan seperti pepohonan yang rindang.
Loh, kampung manapun kalau banyak pepohonan yang rindang itu hawanya sejuk. Kalau hawanya sejuk, pikiran dan hati masyarakat dingin, guyup rukun masyarakatnya itu. Maka kampung manapun itu kalau banyak majelis-majelis semacam ini, majelis sholawat, majelis dzikir, majelis ilmu, sejuk. Masyarakat itu damai, guyup rukun, hidupnya penuh barokah. Tapi kalau pepohonan itu dibabati semua, orang nggak ada majelis-majelis model kayak gini. Itu kan pepohonan-pepohonan itu ditebangi, dibabati. Lah pohon-pohon dibabat, ditebangi, ya kampung itu jadi entak-entak. Aku nyari bahasa Indonesianya susah entak-entak itu. Apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Gersang. Ya wis iku, gersang. Lah ya gersang, hawanya kan panas. Lah kalau hawanya panas, pikiran dan hati masyarakat juga mudah panas. Ada masalah dikit aja ribut. Masa ada bantuan bansos ribut, ada BLT ribut. Sini juga begitu. Enggak lah, enggak, malah lebih parah. Enggak lah, sini banyak majelis-majelis semacam ini, saya yakin damai, saya yakin barokah. Lingkungan sini, warga sini semuanya yakin damai barokah. Gitu loh. Pokoknya selama majelis-majelis semacam ini masih terus dipertahankan. Ya tadi loh. Kalau banyak pepohonan yang rindang, burung-burung akan berterbangan, burung berdatangan, hinggap di pohon itu. Ngapain? Ya baterainya hampir habis, berarti tinggal 5 menit. Iya, burung-burung pada berterbangan datang dan hinggap di pepohonan itu, berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Loh ngono loh. Makanya ini yang datang, wah ini burung-burung dari mana-mana ini, orang-orang solih solihah, orang-orang baik yang jiwanya digambarkan seperti burung, hinggap di pepohonan rindang majelis mulia malam hari ini. Di sini panjenengan bersenandung tentang cinta Allah, berkidung tentang rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Loh ini bukan hanya dari kecamatan Rajek kok yang terbang ke sini, banyak dari kecamatan lain, betul? Ya karena di sini ada pohon rindang, pengen hinggap di sini cari kedamaian. Bahkan dari kabupaten lain terbang datang ke sini untuk mendapatkan kedamaian. Di sini ada pohon yang rindang. Saya jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur, terbang dan hinggap ke sini karena saya ke sini dalam rangka mencari. Weh nek gak ngerti karepku ya jon disi. Mencari kedamaian. Astagfirullahaladzim. Mencari barokah. Kok duit aja. Yang mahal nilainya itu persaudaraan. Gitu loh. Konco karo duit itu jelas milih. Konco karo duit luwih penting. Astagfirullahaladzim. Coba ya tak jelasin ya. Duitmu banyak banget tapi nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa, hidupmu sendirian. Mau dipakai apa duitnya? Nggih nguruki awakmu. Hidupmu sendiri di tengah oro-oro sana jadi ketua suku belekok kamu. Percuma duit banyak, wong nggak ada temen. Lah meskipun dirimu nggak punya duit tapi temen banyak, enak. Ada kerepotan, banyak yang bantu. Ada kesusahan, banyak yang nolong, temennya banyak. Nggih napa nggih? Iya apa ya? Nah makanya konco karo duit kui ternyata luweh penting. Astagfirullahaladzim. Tadi kok udah bilang iya toh tadi? Lah yang ngomong nggih tadi siapa? Coba dengerin lagi, tak jelasin. Pikir toh pikir. Pikir sing jernih. Duitmu banyak banget, udah triliunan wes, triliunan. Tapi dirimu nggak ada temen. Ayo hidup sendirian. Mau ngapain? Pakai apa duitmu? Percuma, betul? Nah, meskipun nggak punya duit, tapi temennya banyak. Wah, susah kayak apa? Gampang, banyak yang nolong. Ribet kayak apa? Enteng, banyak yang bantu. Betul? Makanya temen sama duit itu lebih penting. Kita terus-terus kata tedian aku kok. Astagfirullahaladzim.
Yang mahal itu nilai persaudaraan kok. Loh, ini yang datang ini orang-orang solih solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Kok digambarkan seperti burung? Di mana tempat? Burung itu nggak ada yang bertengkar, damai. Beda kalau nggak ada pepohonan, karena dibabat, ditebangi, gersang, yang tumbuh ilalang. Nggak ada burung berkicau dan bersenandung di ilalang, itu nggak ada. Yang datang binatang-binatang melata, bangsane luwak, terus garangan, terus macan rembah, terus apa maneh kaya ulo, terus biawak, boyo. Lah kuwi engko nek pethuk isine mung kerah cakar-cakaran kae. Lah di semak belukar, di ilalang nggak ada burung berkicau bersenandung di situ. Yang ada apa? Binatang melata. Kalau ketemu mesti berantem. Kalau ketemu cakar-cakaran. Gitu loh. Desa kok nggak ada majelis sholawat, nggak ada majelis ilmu, nggak ada majelis zikir. Masyarakatnya suka ribut, mesti ada masalah dikit berantem. Mesti gitu. Jiwanya masyarakat ya seperti binatang-binatang melata itu, panas. Beda dengan kalau banyak majelis-majelis semacam ini. Pohonnya rindang-rindang, burung-burung berdatangan, hinggap di situ cari kedamaian. Ini yang hadir orang-orang baik, orang-orang solih solihah yang jiwanya digambarkan seperti burung. Nggak ada burung bertengkar. Ono manuk tukaran, manuk kerah ono. Kok iso ono manuk bojomu kuwi sing kerah? Burung apa? Wong burung itu tempatnya di Cakrawala kok. Cakrawala tuh luas tak bertepi, terlalu naif untuk dijadikan medan pertengkaran. Ngapain aku harus berantem? Ngapain aku harus bertengkar? Cakrawala ini luas, bro. Ngapain berantem? Ngapain bertengkar? Kalau aku nggak diterima hinggap di pohon itu, ya aku terbang nyari pohon yang lain, aku akan hinggap di sana. Di sana aku nggak diterima, aku terbang lagi nyari pondok ya pohon yang lain, aku akan hinggap di situ. Di situ nggak diterima, aku terbang hinggap di pohon lain. Yang penting damai dan aku tidak menyakiti saudaraku. Loh, paham pora diomongin ngene iki. Tak wangi petentengan kok kono ndoweh. Loh, burung itu simbol kasih sayang gitu loh. Makanya itu anak-anak muda kalau mau nikah itu di undangannya umumnya digambari burung, cucuk-cucuan, simbol cinta dan kasih sayang. Kecuali ini nanti kalau jadi manten ini nikahan ini sampul undangannya digambari garangan ini nanti. Semuanya gambar burung karena itu simbol cinta dan kasih sayang. Lu ini majelis kayak gini jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih kuat? Saya itu mau ceramah sebentar sebenarnya, tapi saya malu. Ngapain jauh-jauh dari sana nyampe sini kok cuma cerit 15 menit. Pasti nanti pulang yus diomong wong sak rajek. Dia undang ngoyo-ngoyo, ngaji kaya pitik nelek ceret tinggal mulih. Mesti itu mesti digermengi seperti itu. Padahal maaf ya, ini saya boleh cerita ya yang mau pulang enggak apa-apa kok pulang, tapi ada yang di sini loh untuk teman saya. Nah kalau pulang semuanya saya apa bedanya dengan orang gila? Ini boleh cerita ya betapa saya datang ke sini ini penuh perjuangan. Saestu sungguh ya, maaf banget dibilang riak ya terserah lah, pokoknya saya cerita. Ini ceritanya kan gini. Kemarin itu tak pikir jadwal di sini itu nggak ada. Orang yang bagian penjadwalan saya itu nggak ngomong itu udah waktu deket. Loh, ada jadwal di Jakarta? Nggih, ada gitu. Kapan? Tanggal ini. Loh itu kan kita udah persiapan mau berangkat haji, antisipasi. Nanti kalau sewaktu-waktu berangkat gimana? Udah kayak gitu. Ternyata jadinya deal. Ngapain orang di sana itu banyak ulama ngundang orang ceketer kayak saya. Tuh. Nah, tahu-tahu yang ngundang Gus Ragil. Oh, yombo.
Iki kan yo ngene-ngene kan yo rontok bolo. Ngono. Oh, Gus Ragil. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa kalau ada waktunya. Tuh. Nah, kemarin malam itu saya masih di Seragen sama Ngawi. Yang di Seragen itu sebenarnya bareng sama Habib Syekh, tapi karena beliau masih dirawat di rumah sakit, alhamdulillah siang tadi beliau udah keluar dari rumah sakit, udah sehat, doanya panjenengan semua. Tadi malam bareng sama putranya beliau sama Habib Umar bin Syekh. Terus malamnya di Ngawi, sampai rumah udah subuh. Terus saya kemas-kemas. Terus pamitan sama anak-anak karena insya Allah mohon doanya sekaligus mohon doanya panjenengan besok malam berangkat haji. Itu makanya sekalian kemas-kemas, enggak istirahat enggak apa. Pamitan sama anak-anak pondok ke bandara. Karena di jadwal itu terbangnya jam 12. Saya jam 11 sudah nyampe bandara. Ternyata delay sampai jam 2:30 sore. Keluntrung kaya wong Bambung no bandara. Nah, begitu nyampe sini, dah langsung ke tempat transit istirahat, itu udah maghrib. Mandi, sholat isya, maghrib isya, berangkat ke sana tadi. Citra, pokoknya sana lah pokoknya tadi. Sana langsung naik ceramah nyampe sini, langsung berangkat lagi ke sini. Dulu aku ki yo nyelak no, dan sekalian saya habis ini nggak pulang, langsung nunggu di sini tuh. Ya wes ngono tok ceritane. Lah aku kan ngomong mau cerita, ya wes ngono tok itu ceritanya. Nah, ini kan jadwal nyelak gitu loh, dan alhamdulillah saya malah bersyukur ketika tadi saya datang tadi loh yang tadi yang terakhir itu loh, itu aku itu tadi yang tiu terakhir tadi menurut rumangsamu pencuri. Lah alhamdulillah saya lihat Gus Ragil, wah ini jamaahnya wah ya alhamdulillah bubar, tak pikir gak sido ceramah aku. Kan banyak yang pulang tadi, banyak yang pulang. Aku datang tadi loh kok udah pada pulang apa udah bubar apa gimana? Nah ternyata kok alhamdulillah masih ada yang ngaji. Berarti terus kesimpulanku, ini nanti yang nunggu sampai acara selesai, itulah yang paling gampang menuju surganya. Karena itu yang ikhlas itu. Gitu tak pikir, oh berarti yang niat ngaji sampai selesai, ya itu orangnya, ya tinggal segini ini. Yang tadi tuh pokoknya niatnya golek rame-rame ngono ae. Sing penting iso gawe status. Hadir di Tabligh Akbar, pulang statusnya wis dadi. Nah ini yang niatnya bener ya ini, yang doprok ini, yang tak sebut doanya mandi tadi. Tapi itu nggak termasuk. Kan aku sini. Loh. Tak uncalne no sawah. Loh ini jangan dianggap sepele loh, hikmahnya luar biasa. Kita di majelis seperti ini dididik untuk mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri enggak boleh. Rendah hati. Apa hubungannya majelis semacam ini dengan sifat rendah hati? Apa hubungannya majelis semacam ini dengan sifat tawadhu? Tak kasih tahu. Makanya saya untuk ibu-ibu ya, saya kalau ada temenmu, tetanggamu yang nggak mau ikut majelis kayak gini, aku kirim salam. Tolong sampaikan Bu ya. Besok langsung sampaikan, Mbak dapat salam. Dari siapa? Abah Anza. Nggak kenal, masih nggak kenal, pokoknya tak sampaikan, wong ini pesen. Apa salamnya? Suruh ikut majelisan. Kenapa? Loh wong perempuan kok cuman di rumah, utak-utak, ubak-ubek, utak-utak, ubak-ubek, utak-utak, ubak-ubek. Kamar mandi, dapur, masuk kamar. Kamar mandi, dapur, masuk kamar tidur. Utak-utak, 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 ubak-ubek di rumah. Apalagi kalau udah mandi, kowosoan. Masya Allah, tutul. Kosoan ini nganggo gerendo. Krok. Terus
masuk kamar diri di depan kaca tutal jendat jendit ini. Lambene maaf. Kalau perempuan model kayak gitu nggak pernah kumpul-kumpul, nggak pernah ikut kumpul-kumpul majelis kayak gini, di rumah utak-utak ubak-ubak depan cermin mesti dadine kemayu, rumangsane kaya ayu-ayu dhewe, soalnya ora ono saingane gitu loh. Coba kalau udah mau kumpul-kumpul kayak gini, ternyata kecantikanmu di rumah tadi tamat riwayate. Udah sekarang aja coba toleh kanan toleh kiri, coba toleh kanan toleh kiri, nanti pasti dirimu akan iya ayu wong kae ambek aku ayune, akhirnya dirimu ora kemayu. Lah nek ning omahe dadine nek gelem kumpul-kumpul kamu sadar di atas kecantikanmu masih ada yang lebih cantik lagi. Understand? Ngono. Lho wong sugih orang kaya, maaf ya. Wong sugih kok ora gelem kumpul-kumpul, ngutek sak lingkungan, mesti dadine semuge kaya-kaya sugih-sugiya. Lha uripe mengutek nang kono sak lingkungan pancen dia yang paling kaya. Sepertinya tetangganya itu kepalanya mau dibeli semua. Lah uripe mengutak-utak ubak-ubak di situ. Coba keluar, perhatikan itu miliarder, triliuner, konglomerat itu. Kekayaanmu tamat riwayate. Ternyata masih ada yang jauh lebih kaya daripada dirimu. Mengkerak gue. Tibake aku sik gak ono apa-apane mbek wong kae, akhire ora semugih ora paham loh. Maaf wong pinter lho nek gak gelem kumpul-kumpul dadine ya kaya pinter-pinter dhewe. Lah hidupnya cuman ngutek di situ kok. Nanti ada acara dia yang doa, tahlilan dia yang mimpin, manakiban dia yang mimpin, khotbah juga dia, ngimami juga dia. Ya kaya pinter-pinter dhewe. Coba kalau udah kumpul-kumpul kayak gini, tamat riwayate. Di atas kepinteranmu masih ada yang lebih pinter. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Lo jujur mawon, kula niki lak gak iso ngaji to kula niki. Saya ini nggak bisa ngaji. Kalau kumpul sama kiai-kiai seperti ini, masya Allah, saya itu rasanya koyok cili. Asli Bu, ngapunten, maaf, saya itu merasa bodoh banget sebagai nek coro Jawa Timuran. Nek tepak kumpul karo kiai-kiai ngene iki lho. Aku ki rumangsa gua blok. Demi Allah. Oke. Nek wis kumpul sama orang-orang alim itu rasanya ya Allah. Blok. Coba banter. Lungke. Halo? Nah ini kita setidaknya diajari tawadhu, rendah hati. Gitu loh. Apa sih yang kita punya? Semuanya hanya titipan. Semuanya milik Gusti Allah. Makanya kalau sampean ngaji nahwu itu sering saya sampaikan, huruf Arab yang menjadi simbol tawadhu itu huruf wawu. Perhatikan, wawu itu hurufnya kan melungker terus hadap ke bawah. Dingkluk, nggak ada wawu kok ndangak, wawu kurang ajar. Ya, huruf wawu itu semuanya mesti merunduk gini, melungker dan menunduk. Huruf wawu itu loh, huruf hijaiyah wawu menunduk gini, mesti melungker menunduk. Ini sifat tawadhu, simbol tawadhu. Lah, wawu itu menjadi alamat i'rab rofa. Itu rofa itu artinya ketinggian derajat.
Iki man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, justru dia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya, orang yang takabur, merasa lebih hebat, akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak wau itu kan menjadi alamat i'rab rafa. Alamat dari ketinggian derajat itu harus tawadhu. Kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, harus tawadhu, harus rendah hati. Nah, menjadi alamat i'rab rafa di dua tempat. Satu, jamak mudzakkar salim. Dua, asma sittah. Lek ngajimu sendek yo asma khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, hanuka, fuka, dzumalin. Jamak mudzakkar salim. Jamak yo kumpul-kumpul. Mudzakkar kumpul dengan siapa? Orang yang disebut-sebut kebaikannya. Salim yang selamat hatinya dari kotoran-kotoran batiniah. Selamat dari hasud, sombong, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Jamak mudzakkar salim. Kumpul dengan orang-orang yang disebut-sebut kebaikannya. Seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, yang hatinya bersih. Yang kedua, abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu. Ini artinya nyambung seduluran, silatur rahim. Dah jam 12:30. Yaudah, ngomong ngaji udah lewat 12:30 kok terus ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau diundang lagi. Ya mohon maaf sekali lagi, terutama kepada para masyayikh, para ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz. Ceramah saya bukan konsumsi panjenengan. Saya mulai pertama memang sengaja komunikasi dan ceramah saya itu sasarannya saudara-saudara saya yang dobro-dobro itu. Saya insya Allah nanti kita kumpul bareng dengan yang dobro-dobro itu. Tentu karena keterbatasan pengetahuan dan kebodohan saya, di sana sini banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Saya yang sangat dhaif dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya penutup dengan doa yang akan dibacakan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Ahmad Suryadi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rajek. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba abaina kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil tuqa wa ahlil quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli syaqa wa ahli tughyan wal isyan wal kufran birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا علما إلا نفعته ولا رزقا إلا باركته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan Romo Kiai Haji Ahmad Suryati, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Racet, maka kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Kepada tim asatidz FDKMP, tokoh masyarakat Kecamatan Racek, asatidz Kiai Kecamatan Racek, dan segenap pengurus organisasi yang berada di wilayah Kecamatan Racek, untuk kiranya tahatus binikmah mampir di ruang transit di VVIP yang berada di bawah tribun yang sudah disiapkan oleh panitia. Kepada Romo Kiai Abah Anza bisa menuju ke kediaman Abah Jinju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي أشتفي من كل داء ونوره لقلبي عند جهلي وخيراتي كورتي لفضنا صاصا أنفها بكرامي كونطا بكرقصا كهم رياضة دي سكسا لكن أنكر جابك صامر بانك سنك بدih lan tonggo saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo kalamun qadimul la yumadlu sama'u tanazzah qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtaki min kulli da'i wa nuruhu qalilun min qalbi min tajahli wa hayrati su'al kadut tani'uni agamane saban wangi lan saban lino kukur sasaran dino sebab seragane bang gede podo mikir watenge dewe podo raja sarape dewe kalamun qadimul la yuballu sabahu تنزه قولي وفعلي ونيتي أشتكي من كل
terso akeh